Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Rabbul Izzati wal Jalal, Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Dan di antara nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Nikmat yang tidak kita bisa temukan di pinggiran pantai. Dia juga tidak dapat dijual belikan. Dia juga tidak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa kepada anaknya. Nikmat ini adalah nikmat yang harus selalu kita syukuri keberadaannya dan harus kita khawatirkan akan kehilangannya. Salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok Rasulullah yang membawa cahaya ilmu ke tengah kita, yang mengajari kita banyak hal, yang mengajari kita, yang membela kita jauh sebelum kita terlahir ke dunia ini. Kita berharap kita akan berjumpa dengan beliau di surganya kelak insyaallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, satu kali saya pernah mendengar perkataan salah seorang ulama. Beliau adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza sa'alta Allah an yuballighaka Ramadan, fala tansa an tas'al an yubarika laka fi." Jika engkau meminta kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan, maka jangan juga lupa untuk meminta kepada Allah agar engkau diberkahi selama Ramadan. Karena bukan hanya sekedar sampai, tapi apa yang kamu akan kerjakan selama Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sama-sama tahu Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Mengingat hari ini kita sedang dilanda, kita sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan adanya wabah penyakit corona ini. Meskipun demikian, Ramadan kita juga harus tetap produktif. Karena memang hari ini kita tidak melaksanakan Ramadan, tidak melaksanakan qiyam atau sholat tarawih, atau kita tidak bisa mengadakan buka bersama teman-teman, kerabat kerja, saudara-saudara secara umum, secara luas. Kita mungkin tidak bisa. Kita harus di rumah aja mengikuti himbauan dari pemerintah. Tapi dengan demikian, yang demikian tidak menghalangi semangat atau mengurangi semangat kita menghadapi atau melaksanakan ritual ibadah selama Ramadan ini. Karena sejatinya disinilah ujian keikhlasan kita. Sebagaimana kita tetap berpuasa, mau kita di rumah aja ataupun kita keluar rumah, di kantor, di tempat manapun, kita harus tetap berpuasa. Dan dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, puasa adalah untukku dan aku akan mengganjar atas itu. Dan memang puasa mengajari kita keikhlasan. Siapa yang tahu kalau di rumah aja kita tampak terlihat puasa, kemudian di kantor kita ternyata makan? Siapa yang tahu kalau di rumah kita terlihat puasa di depan saudara-saudara atau keluarga kita, namun di luar rumah kita berbuka? Karena sejatinya puasa adalah ujian keikhlasan kita kepada Allah. Kita sadar bahwasanya kita selalu dalam pantauan Allah, sehingga mau dimanapun, mau di rumah saja atau di luar rumah, namanya puasa tetap puasa, yang harus dikerjakan, yang harus kita laksanakan, karena itu menjadi kewajiban kita dan salah satu rukun Islam kita. Jadi meskipun di rumah aja, puasa tetap harus dilaksanakan. Puasa tidak berkurang nilainya sama sekali, tidak berkurang tingkat kewajibannya sama sekali. Oleh karena itu, meskipun di rumah aja, tidak menghalangi kita untuk tetap mengikhlaskan diri kita, untuk tetap
berpuasa di tengah-tengah kondisi kita seperti hari ini. Yang kedua, meskipun di rumah saja, Ramadan tidak menghalangi kita untuk tetap bisa melaksanakan qiyamul lail, tetap melaksanakan tarawih berjamaah, meskipun tidak bersama kaum muslimin berjamaah di masjid-masjid sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kita mengadakan qiyamul lail, kita mengadakan sholat malam, kita mengadakan sholat tarawih, bisa berjamaah dengan keluarga kita di rumah, meskipun dalam lingkup yang sangat kecil, terdiri dari ayah, terdiri dari ibu, kemudian ada anak-anak dan lain sebagainya. Bahkan di sini mampu melatih kita, momen ini mampu melatih kita untuk sama-sama mungkin ya, seorang ayah yang mungkin jarang sekali menjadi imam untuk keluarganya, imam sholat maksudnya, atau saudara laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah balik, maka bisa kita kerjakan di rumah dengan mungkin bacaan yang tidak terlalu panjang, atau mau panjang dengan membaca mushaf, dengan melihat mushaf dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Intinya nuansa Ramadan, qiyamul lail masih bisa kita lakukan meskipun tidak dengan berjamaah dengan kaum muslimin yang lain di masjid. Kita masih mampu melaksanakan di rumah saja. Yang kemudian yang demikian mampu merekatkan hubungan di antara anggota keluarganya itu tersendiri. Ya. Kemudian meskipun di rumah saja, kita masih tetap bisa berbuka puasa bersama, apalagi bareng orang-orang yang kita cintai di rumah, bareng ibu kita, bareng adik kita, bareng ayah, bareng istri, bareng pasangan, bareng suami, bareng anak dan lain sebagainya. Tiap hari, yang mana mungkin di Ramadan sebelumnya tidak banyak waktu untuk kita bercengkrama, berbuka puasa bersama keluarga. Tapi alhamdulillah, ya, Allah berikan kita kesempatan untuk setiap hari berbuka puasa bersama keluarga kita yang kita cintai. Kemudian meskipun di rumah aja, kita masih tetap bisa melakukan tadarus, sama-sama mengkaji Al-Quran, tilawah Al-Quran. Tilawah tetap memperbanyak tilawah di bulan Ramadan, tilawah Al-Quran kita perbanyak di bulan ini. Kemudian kita juga bisa mengadakan mudarasah, kita bisa sama-sama duduk bersama orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, istri kita, ayah, ibu kita bisa duduk bareng. Kita bacakan satu ayat, kita ngaji sama-sama tafsir di sana. Itu sangat indah sekali. Yang mungkin di bulan-bulan Ramadan sebelumnya kita mungkin sangat susah untuk bertemu bareng untuk sama-sama mengkaji tafsir Al-Quran bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya, meskipun di rumah aja, dalam rangka mengisi Ramadan, kita masih bisa tetap belajar, tetap menambah wawasan dan khazanah ilmu kita, tetap bisa menimba ilmu Allah. Meskipun tidak seperti Ramadan sebelumnya, kita bisa hadir ke majelis-majelis taklim, kita bisa hadir bersama teman-teman kita di masjid, mengadakan kajian di waktu duha, waktu zuhur dan lain sebagainya. Tapi yang demikian, hari ini kita bisa lakukan meskipun dengan berjarak. Hari ini banyak aplikasi yang mendukung untuk kita sama-sama belajar, dan banyak para dai dan para ustadz, para guru membuka kelas, membuka ceramah mereka lewat kajian-kajian online. Maka yang demikian kita harus syukuri karena Allah sudah mudahkan bagi kita untuk sama-sama belajar meskipun dalam keterbatasan hari ini. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah meskipun dalam keadaan hari ini kita Ramadan bersama-sama di rumah aja, itu pun tidak mengurangi keutamaan dan fadilah bulan Ramadan itu tersendiri. Kita masih tetap bisa produktif, kita masih tetap bisa menjalankan maksimal ibadah Ramadan kita meskipun dalam kondisi yang seperti saat ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لا شريك